Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hernita, MPD. Saya dari SMA Negeri 1 Rambutan Banyuasin. Salam Merdeka Mengajar. Di sini saya akan melakukan aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu dirubah. Baiklah, kita akan masuk ke penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Yang pertama, budaya. Budaya yaitu mewariskan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, yang harus berkembang, yaitu mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua adalah relevan, yaitu memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Jadi pada dasarnya, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang, atau adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan masa depan. Ini dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan juga agar relevan dengan perkembangan zaman, serta agar mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Perbedaan cita-cita murid dulu dan sekarang. Dulu, murid bercita-cita ingin menjadi guru, polisi, dokter, tentara, pilot, bahkan presiden mungkin. Tapi sekarang, para murid, mereka memilih untuk menjadi, ada yang mau menjadi YouTuber, ada yang menjadi influencer, menjadi pembuat game, pembuat animasi. Nah, itulah perbedaan cita-cita murid zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi inilah dasar kenapa kurikulum itu perlu berubah. Karena zaman sudah berubah. Memahami tren kehidupan siswa. Sebagai seorang guru, harus mengikuti dan memahami tren kehidupan siswa yang tergolong generasi Z dan juga Alpha. Menurut penelitian bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Nah, keadaan ini bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan pembelajaran. Seperti yang pertama, pengumpulan tugas melalui aplikasi. Yang kedua, latihan soal melalui Google Form. Kemudian bisa membuat video pembelajaran tentunya. Yang kesemuanya menggunakan aplikasi dari memanfaatkan media sosial. Nah, untuk mewujudkan tujuan kurikulum, yang pertama, kita belajar mengklasifikasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian, kita juga bisa memahami perkembangan dan kebutuhan anak. Lalu yang ketiga, mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang berkembang. Baiklah, sekian dari saya. Mohon ditanggapi sebagai bahan refleksi bagi saya. Berikutnya akan saya tampilkan dokumentasi pada saat saya melakukan aksi nyata ini di SMA Negeri 1 Rambutan. Ini dokumentasi yang pertama.
Ini dokumentasi yang kedua. Ini dokumentasi yang ketiga. Kemudian saya membagikan link formulir umpan balik kepada para peserta dan ditanggapi oleh peserta. Ini adalah formulir umpan balik mereka. Ini ada 2 formulir, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10 formulir umpan balik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.